Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat ya. Tetap semangat ya. Tetap kita menjaga dengan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan pakai sabun. Oke, pada pagi hari ini Bu Sisi akan menjelaskan tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1. Sudah siap anak-anak? Mari kita pelajari lebih lanjut. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Nah, kemarin subtema 2 Bu Sisi menjelaskan tentang sumber daya alam atau energi yang bila kita gunakan terus-menerus akan habis ya jumlahnya ya. Apakah ada energi penggantinya? Kalau tidak ada energi penggantinya bagaimana? Anak cucu kita tidak bisa menikmati energi yang kita gunakan saat ini ya. Nah, kita simak berikutnya. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Ya, kalau kita gunakan terus-menerus sumber daya alam ini ya, sumber energi ini, karena jumlah terbatas dan terbentuknya sangat lama sekali, maka jumlahnya akan habis ya. Apakah ada energi penggantinya atau alternatifnya? Nah, manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena angin. Bacalah teks berikut, buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Bagaimana membuat layang-layang? Siapa yang tahu? Mungkin apakah pernah membuat layang-layang? Ayo kita simak cara membuat layang-layang. Bahan yang dibutuhkan. Yuk kita simak ya. Bahan apa saja yang dibutuhkan? 1. Kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Ya, kalau pengen menggunakan barang bekas, boleh menggunakan koran bekas. Atau kalau pengen menarik lagi, bisa mungkin kertas minyak yang warna-warni ya. Itu juga bagus untuk membuat layang-layang. Yang kedua, yaitu bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. 3. Bambu ukuran lebar 1 cm dan panjang 40 cm. Yang keempat, benang wol. Yang kelima, gunting. Yang keenam, lem. Cara membuat layang-layang. Yuk kita simak ya. 1. Letakkan bambu secara menyilang. Nah, bambu tadi diletakkan secara menyilang yang sudah dipotong-potong ya. Yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Nah, dari bentuk tadi menyilang kemudian diikat dengan benang. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. Nah, ini ya caranya, ujung-ujungnya diikat. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, kemudian jiplak. Nah, ini taruh di kertas koran ya, kemudian dijiplak. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Jadi tambahkan 2 cm karena nanti juga akan dilem dilipat ya. Kemudian nomor 6, gunting kertas koran tepat di atas garis. Nah,
gunting ya, dengan lebihan 2 cm tadi. 7. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Jadi lebihan 2 cm, kemudian ditutup, kemudian dilem. Nomor berikutnya, ini ya, dilem. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Kemudian 9. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan, kemudian ikat ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, jadi seperti ini layang-layang siap dimainkan. Siapa yang suka main layang-layang? Daripada membeli, bisa membuat sendiri. Bisa ya? Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang ada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Ya, misalnya menggunakan cahaya matahari sebagai solar system, yaitu memanfaatkan panas dan cahaya matahari diserap, kemudian malamnya digunakan untuk penerangan di dalam rumah. Nah, itu bisa ya. Itu menggunakan energi matahari. Kok memanaskan air? Iya, bisa. Energi matahari juga bisa digunakan untuk memanaskan air. Ya, mungkin kompor yang digunakan menggunakan cahaya panas matahari. Dua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Nah, itu dari fungsi dari angin. Yang ketiga yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, itu manfaat dari air dimanfaatkan sebagai PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. 4. Panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. 6. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, kalau tadi bahan bakar minyak bumi batu bara itu tumbuhan yang sudah mati berjuta-juta tahun. Sedangkan ini kalau bahan bakar bio itu hewan dan tumbuhan yang masih hidup ya. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak
seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Tahu solar ya? Yaitu bahan bakar dari truk, dari bis. Nah, itu menggunakan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Nah, premium bisa digunakan untuk bahan bakar mobil, kemudian motor ya. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang ya. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada teman. Yuk, kita buat peta pikiran energi alternatif. Sumber energi alternatif. Nah, yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas dihasilkan dan digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air dan keperluan lain. Yang kedua, yaitu angin. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang ketiga, yaitu energi air. Bisa dimanfaatkan sebagai PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Keempat, energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga panas bumi. 5. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Terakhir, yaitu bahan bakar bio. Dapat digunakan menggantikan solar, bioetanol dapat menggantikan bensin. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Apa ya kira-kira bahan bakar alternatif yang bisa dihasilkan dari tumbuhan tersebut? Tumbuhan apa ya yang dipakai? Yuk kita simak. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatifnya. Ini tumbuhan jarak ya namanya, tumbuhannya namanya jarak. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Nah, ini bentuknya tumbuhan jarak ya, tanaman jarak nih ya, biji jarak ya, yang digunakan sebagai energi alternatif sebagai biodiesel. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak, pengganti bahan bakar minyak bumi, karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengelolaannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah.
Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis, sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, ini contoh dari hasil dari minyak jarak selain sebagai biodiesel, yaitu sebagai minyak ya, atau sebagai ini ya. Sudah paham ya anak-anak? Nah, tadi kita sudah belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif pembelajaran pertama, yaitu tentang sumber energi alternatif dari matahari, kemudian angin, air, panas bumi, kemudian bahan bakar bio. Nah, dan kemudian cara membuat layang-layang dan hasil dari minyak jarak. Sudah paham anak-anak? Nah, demikian pembelajaran pagi hari ini. Ya, sudah paham? Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.